Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang etika berpakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak hanya berfungsi untuk menutupi tubuh, tetapi juga mencerminkan identitas, martabat, dan budaya seseorang. Nah, dalam Islam, berpakaian bukan sekadar mengikuti tren atau budaya, melainkan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan umatnya untuk berpakaian secara sopan, bersih, rapi, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Etika berpakaian yang baik dapat menjaga kehormatan diri, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian etika budaya dalam berpakaian. Etika budaya dalam berpakaian adalah tata cara berpakaian yang mencerminkan nilai kesopanan, kesusilaan, norma sosial, dan ajaran agama yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, etika berpakaian berarti menggunakan pakaian yang menutup aurat, bersih dan rapi, tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak bertujuan untuk pamer dan mencari popularitas, dan tetap menghargai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian ada tujuan berpakaian dalam Islam. Yang pertama yaitu menutup aurat. Tujuan utama berpakaian yaitu menjaga kehormatan dan menutupi aurat. Kemudian ada pun yang kedua yaitu melindungi tubuh. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas, dingin, dan gangguan lingkungan. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu sebagai perhiasan yang wajar. Islam memperbolehkan manusia berhias selama tidak berlebihan. Nah, selanjutnya ada pun yang keempat yaitu menunjukkan identitas dan ketakwaan. Pakaian yang baik mencerminkan kepribadian dan ketakwaan seseorang. Kemudian ada dalil Al-Quran tentang berpakaian dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yu'ri sawatikum warisan wa libasut taqwa dzalika khair, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh tetapi juga sebagai simbol ketakwaan. Adapun dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yanfaduna furujahunna wa la yubdina sanatukum illa ma dhahara minha, yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga kehormatannya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang bisa terlihat. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan dalam berpakaian. Kemudian ada pun dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu qad la ajwajuka wa banatika wa nisa'il mu'minina yuddina alaihinna minal jalabihinna dzalika anna ayyura fala yu'din, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali hingga mereka tidak diganggu. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan keamanan melalui cara berpakaian. Hadis tentang etika berpakaian yang pertama yaitu larangan berpakaian untuk kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lisa sauban syahrati bid dunyal basah Allahu sauba madalati yaumal qiyamah," yang artinya, barang siapa yang memakai pakaian untuk mencari ketenaran dunia, Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4029. Yang selanjutnya ada anjuran berpakaian rapi dan indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilu yuhibbul jamala, yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk berpakaian rapi dan indah tanpa berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu larangan menyerupai lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minal jalali bin nisa'i wa mutasabbinati minan nisa'i bil jalali, yang artinya Rasulullah akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Nah, prinsip etika berpakaian dalam Islam yang pertama yaitu menutup aurat sesuai ketentuan syariat, yang kedua pakaian bersih, rapi dan nyaman, yang ketiga tidak ketat atau transparan, yang keempat tidak berlebihan dan tidak bertujuan untuk pamer, dan tidak menyerupai lawan jenis atau tidak meniru budaya yang bertentangan dengan nilai Islam, menyesuaikan dengan norma dan kebudayaan masyarakat yang baik. Nah, kemudian ada etika berpakaian di era digital. Pada era media sosial, banyak orang menjadikan pakaian sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dan popularitas. Oleh karena itu, umat Islam perlu bijak dalam memilih dan menampilkan gaya berpakaian. Nah, beberapa hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menghindari konten yang mengumbar aurat. Yang kedua yaitu tidak mengikuti tren yang bertentangan dengan syariat dan menghindari sikap pamer atau ria. Yang ketiga yaitu menjadikan media sosial sebagai sarana penyebar nilai-nilai positif. Kemudian ada hikmah penerapan etika berpakaian. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan diri dan martabat. Yang kedua mencerminkan akhlak yang baik. Yang ketiga menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat mendapat perlindungan dan penghormatan dari masyarakat. Dan yang kelima yaitu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yaitu etika berbudaya dalam berpakaian menurut Islam merupakan panduan untuk menjaga kehormatan, kesopanan, dan identitas seorang muslim. Nah, pakaian ini bukan hanya untuk penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan ketakwaan. Dengan menerapkan etika berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, seorang muslim dapat menyeimbangkan antara nilai budaya dan syariat sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan martabat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.